Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 17. Pagi ini, Andra dengan setelan jasnya sudah siap berangkat menuju ke kantornya. Ia meraih kunci mobilnya di atas nakas, lalu berjalan dengan santai sambil bersiul riang keluar dari apartemennya. Ia memainkan kunci mobilnya dengan diputar-putar di jari telunjuknya, sembari menunggu pintu lift terbuka. "Good morning, Mr. Joko," sapa Andra kepada petugas lift seraya masuk ke dalam lift dengan senyum sumringah. Petugas lift itu hanya menggeleng lalu kembali menutup pintu lift tepat setelah Andra masuk dan berdiri tepat di belakangnya. "Coba kalau nyapa saya panggil Pak Joko saja, Mas. Jangan sok-sokan pakai mister. Kan saya orang Jawa bukan orang Amerika," gerutu Pak Joko. Andra tertawa terbahak-bahak. "Mister Joko gak suka. Padahal keren loh dipanggil mister." Gara-gara Mas Andra, hampir semua penghuni apartemen ini ikutan panggil saya Mister Joko semua. Kan saya malu, Mas. Ngerti cuma yes no aja pakai dipanggil mister segala. Ting! Pintu lift terbuka kembali saat lift sudah tiba di lantai dasar apartemen itu. Andra menepuk bahu Pak Joko sebelum melangkah keluar dari lift. "Thank you, Mr. Joko. Ngomong-ngomong, Mr. Joko memang cocok dipanggil mister daripada Bapak. Lebih gaul," seru Andra sambil mengedipkan sebelah matanya, menggoda Pak Joko yang masih menggerutu kesal akibat ulahnya. Andra berlari kecil ke arah mobilnya lalu membuka pintu mobil dan menyalakan mesin mobilnya untuk segera ke kantor. Di tengah perjalanan, ia melirik jam tangannya. Masih ada 45 menit sebelum jam kerjanya mulai. "Mampir ke tempat mama dulu sekalian ketemu dia," gumam Andra yang kini sudah merubah haluan mobilnya menuju ke Adelis. "Hai Ma," sapa Andra ketika melihat Nyonya Hanin yang sedang asik merangkai bunga saat ia datang. Segera Nyonya Hanin meletakkan rangkaian bunga yang belum selesai ke atas meja, lalu berjalan menghampiri dan memeluk putra kesayangannya. "Andra, kok kamu kesini? Gak ngantor?" "Masih ada waktu, Ma. Andra lagian cuma bentar doang kok. Cuma pengen ketemu mama aja." Mata Andra segera mencari-cari sosok Elena yang akhir-akhir ini sering masuk ke dalam pikirannya. Namun hasilnya nihil. Andra tidak dapat menemukan gadis itu dimanapun. "Cari siapa, Andra?" Nyonya Hanin yang sadar akan gerak-gerik putranya yang terlihat sedang mencari seseorang segera bertanya. "Elena mana, Ma? Tumben gak kelihatan." "Elena lagi cuti. Kan bentar lagi dia nikah." "Apa?" Andra benar-benar kaget dan syok mendengar kabar itu. "Loh, kok kamu kaget gitu sih? Bukannya kamu udah tahu?" tanya Nyonya Hanin heran. Ia kembali melanjutkan rangkaian bunganya yang belum selesai tadi. Bima menggeleng. "Andra beneran gak tahu kalau El ternyata udah mau nikah? Emang El mau nikah sama siapa?" "Kamu gimana sih? Kok kamu masih nanya? Dia kan calonnya Bima. Masa Bima gak bilang?" Dek, jantung Andra terasa berhenti seketika. Ada rasa sakit yang tak dapat ia jelaskan saat tahu bahwa calon istri sepupunya ternyata adalah Elena. Wajah Andra nampak syok berat. Otaknya belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa sadar, air mata jatuh terurai. "Loh, Dra, kamu kok nangis? Kamu sakit?" Nyonya Hanin mendadak panik dan segera menyentuhkan punggung tangannya ke dahi dan leher Andra. Andra melepas tangan mamanya dari leher lalu menggeleng. "Andra gak apa-apa, Ma. Bukan masalah besar. Tapi kok kamu tiba-tiba nangis gini? Cerita dong sama mama, Nak. Ada apa?" "Andra beneran baik-baik saja kok, Ma. Andra pamit ya, Ma. Takut telat." Andra buru-buru melangkah keluar dan melajukan mobilnya menjauh dari Adelis, meninggalkan sang ibu yang masih sangat terlihat khawatir.
Tuh anak kenapa sih? Atau jangan-jangan... Nyonya Hanin langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan saat menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sial, kenapa gue kayak gini sih? Apa gue udah jatuh cinta sama Elena? Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa? Andra memukul setir mobilnya beberapa kali untuk meredakan sakit hati yang baru saja pertama kali ia sadari adalah cinta. Setelah sekian lama ia tak pernah rasakan lagi. Sesampainya di kantor, Andra langsung menuju ke ruangan Bima dengan terburu-buru. Okta yang melihatnya pertama kali langsung menghalangi ia di depan pintu. Maaf Pak Andra, Pak Bima sedang tidak ingin diganggu, ucap Okta sambil menghalangi pintu ruangan Bima. Awas, gue mau lewat. Andra tidak peduli dengan perkataan Okta dan langsung saja menyerobos masuk melewati tubuh kurus Okta. Pak, Anda tidak boleh masuk. Okta lagi-lagi menghalangi Andra, walaupun saat ini keduanya sudah berada di ruangan Bima. Ada apa? Suara dingin Bima terdengar. Takut-takut Okta berbalik menatap Bima sambil menundukkan pandangannya ke bawah. Maafkan saya, Pak. Pak Andra memaksa bertemu dengan Anda meski saya sudah halangi. Gue perlu ngomong sama lo. Penting. Andra langsung menyela tanpa berbibu lagi. Melihat raut wajah Andra yang nampak serius tidak seperti biasanya, Bima memberi isyarat dengan tangan agar Okta meninggalkan mereka berdua. Okta yang mengerti langsung membungkuk hormat dan segera meninggalkan ruangan Bima. Ada apa? Bima kembali mengulang pertanyaan yang sama. Andra berjalan mendekati Bima, lalu menumpukan kedua tangannya di pinggiran meja kerja Bima dengan tatapan marah. Lo bener bakal nikah sama El? Jawab Bima singkat tanpa melirik Andra sedikit pun. Matanya tetap saja fokus ke layar laptop di depannya. Dengan marah, Andra menutup paksa laptop di hadapan Bima dengan kasar, membuat Bima mau tak mau langsung berdiri. Lo apa-apaan sih? Bima benar-benar kesal dengan tingkah laku Andra yang tak biasa. Kenapa harus Elena? Kenapa harus dia? Teriak Andra dengan tangan yang mencengkeram kerah baju Bima. Bima melepas paksa cengkeraman Andra dari kerahnya. Lo kenapa? Udah gila lo? Bima balas berteriak, lalu merapikan kembali kerah bajunya. Apa yang lo mau dari Elena? Jawab gue jujur. Andra kembali bertanya dengan nada yang tinggi. Bukan urusan lo, Andra. Apapun yang gue mau dari gadis itu, bukan urusan lo. Suara Bima terdengar rendah, namun terasa dingin menusuk di telinga Andra. Puk! Satu pukulan mendarat telak di sudut bibir Bima yang membuat Bima sampai jatuh tersungkur. Kalau sampai lo berani nyakitin Elena nantinya, gue gak bakalan diem, Bim. Ingat itu. Ancam Andra kepada Bima yang masih terduduk di lantai sambil mengusap sudut bibirnya yang robek mengeluarkan darah. Andra kemudian hendak berbalik dan merangkak keluar dari ruangan Bima. Namun baru 2 langkah ia berjalan, Bima tiba-tiba saja datang dan memaksa ia berbalik lalu mendaratkan pukulan yang sama di pipi Andra. Andra terhuyung ke belakang. Beruntung ada meja di belakangnya dan ia jadikan sebagai tempat bertumpu sehingga tidak harus terjatuh ke lantai seperti Bima tadi. Lo gak berhak ikut campur urusan gue, Andra. Ucap Bima sambil menunjuk-nunjuk wajah Andra yang tengah kesakitan sambil memegang pipi bekas pukulannya. Gue kenal lo dari dulu, Bim. Lo itu brengsek. Gue tahu lo nikah sama El cuma buat redain gosip yang Karina buat kan? Lo gak sungguh-sungguh cinta sama Elena. Lo cuma manfaatin dia. Lo gak pantas sama sekali buat Elena. Dan gue gak akan tinggal diam kalau lo berani nyakitin Elena. Bima meringis masih merasakan sakit di sudut bibirnya. Lo pikir lo itu gak brengsek? Kita sama Andra. Kita sama-sama brengsek. Dan kalau menurut lo gue gak pantas, terus menurut lo yang pantas buat Elena siapa, ha? Lo. Andra segera berdiri tegak dan berseru lantang. Iya, gue. Gue yang lebih pantas buat Elena karena gue bisa bikin dia bahagia. Karena gue cinta sama El. Gak kayak lo, Bim.
Elena cuma pengganti buat lo. Selamanya lo bakal cinta sama dia yang udah ninggalin lo demi pria lain. Dan hal itu bakal bikin El sakit selamanya. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah ini. Dan Elena itu calon istri gue sekarang. Lo gak berhak bilang cinta ke calon istri orang. Apalagi ke calon ipar lo sendiri. Ngerti? Desis Bima tajam. Ingat Bim, sekali lo nyakitin Elena, gue gak bakalan lepasin lo sampai kapanpun. Ancam Andra sebelum keluar dari ruangan Bima sambil membanting pintu kasar. Okta yang berada di luar langsung terperanjat kaget saat mendengar suara pintu yang dibanting keras dan melihat Andra yang berjalan kembali ke ruangannya dengan luka lebam di wajahnya. Sementara Bima melangkah ke arah jendela kantornya lalu meninju kaca anti peluru itu dengan keras, melampiaskan emosi yang belum tersalur sepenuhnya tadi. Sial, kenapa sih itu anak? Seru Bima marah. Ia mengacak-acak rambutnya frustasi. Tak habis pikir kenapa Andra bisa semarah itu hanya karena Elena. Dan yang paling membuat dia bingung adalah kenapa ia harus merasa tidak aman saat Andra mengatakan jatuh cinta pada Elena. Terima kasih telah mendengarkan.